Media Israel baru-baru ini mengungkapkan sebuah fakta yang cukup mengejutkan, di mana mereka mengatakan terdapat 3.030 tentara IDF terluka sejak perang pecah pada 7 Oktober 2023 dalam melawan Hamas. Dikutip dari Al-Mayadin, jumlah tentara terluka itu telah menimbulkan kerugian besar yang tak tertahankan bagi pasukan pendudukan Israel. Ynet Israel menyebut dari 3.030 tentara itu, 475 diantaranya berada dalam kondisi kritis. Kemudian 1.453 lainnya terluka dalam pertempuran darat di Gaza dengan 303 diantaranya juga dalam kondisi kritis. Selain itu, 545 tentara Israel terluka dalam kecelakaan operasional, 24 akibat pelanggaran tembakan terbuka. Selanjutnya, 54 tentara terluka karena tembakan dari rekan sendiri, 31 lainnya karena kecelakaan kendaraan. Sementara 45 lainnya dan 391 sisanya terluka akibat berbagai kecelakaan lapis baja, metode pertempuran, senjata, dan senapan mesin. Dari jumlah 3.030 tentara terluka tersebut, 650 tentara diantaranya berasal dari awak tempur Brigade 401. Dijelaskan bahwa beberapa di antara mereka mengalami luka yang sangat berbahaya karena luka tersebut terdapat di kepala dan ekstremitas. Brigade 401 ini berada di bawah komando Kolonel Beni Aharon, meliputi Batalion H52, 932, Batalion Gemetar Brigade Givati, dan Korps Teknik 601. Perlawanan Islam di Irak mengumumkan bahwa para pejuangnya menyerang pembangkit listrik di Bandara Haifa. Imbas serangan tersebut, bandara vital milik Israel itu pun terbakar hebat. Inilah penampakan dari Bandara Haifa setelah diserang oleh Irak pada Selasa 5 Maret 2024 menggunakan drone. Dari video yang beredar di media sosial, terlihat bandara itu terbakar hebat dengan api yang berkobar-kobar. Percikan-percikan api juga terlihat jelas hingga membuat para warga tak berani mendekat. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan terhadap pembangkit listrik Bandara Haifa dilakukan setelah Irak menyerang bahan kimia di pelabuhan Haifa. Adapun serangan di pabrik bahan kimia itu juga dilakukan dengan drone milik Irak. Serangan demi serangan dilakukan ke Haifa Israel untuk memblokade navigasi maritim Israel, di mana pelabuhan-pelabuhan Israel itu dirusak agar tidak dapat beroperasi lagi. Irak pun menekankan bahwa operasi tersebut merupakan bentuk solidaritas terhadap rakyat di jalur Gaza. Selain itu, aksi mereka tersebut sebagai bentuk pembalasan atas kekejaman dari Israel terhadap warga sipil Palestina. Mereka pun bersumpah akan terus menargetkan benteng milik Israel. Pasukan Perlawanan Palestina melakukan serangan gabungan pada Selasa 5 Maret 2024. Dalam serangan tersebut, mereka melakukan operasi sebanyak 22 kali dalam 24 jam. Serangan yang hampir tak berhenti setiap jam itu membunuh pasukan sniper Israel hingga menghancurkan tank-tank Zionis. Dikutip dari Al-Mayadin, Brigade Al-Mujahidin Sayap Militer Gerakan Al-Mujahidin Palestina menyebut pihaknya menembak seorang tentara Israel di selatan Al-Zaitun. Kemudian Brigade Martir Al-Aqsa mengakui adanya 22 operasi dalam 24 jam tersebut. Pasukannya menyerang tank Israel dengan peluru RPG di sebelah barat kota Khan Yunis di selatan jalur Gaza. Hal itu mengakibatkan jatuhnya korban jiwa di antara pasukan Israel yang menyerang. Tak hanya itu, kemudian Brigade Al-Mujahidin dan Brigade Martir Al-Aqsa melakukan operasi gabungan di selatan kota Gaza dengan rudal jarak pendek. Sementara itu, sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam mengumumkan bahwa pasukannya menangkap 2 drone Israel. Drone itu ditangkap saat melakukan misi pengintaian di daerah Al-Muskar sebelah barat Khan Yunis. Di kawasan yang sama, tepatnya di lingkungan Al-Amal, Al-Qassam menghancurkan 4 tank Israel dan 2 bulldozer militer menggunakan peluru Al-Yasin 105. Sementara Brigade Al-Quds Sayap Militer Jihad Islam Palestina mengatakan pejuangnya menembaki pertemuan militer Israel dengan rentetan mortir berat di sebelah timur Khan Yunis. Mereka juga menargetkan permukiman Israel di Sderot dan Neram. Perlawanan Islam di Irak mengumumkan bahwa para pejuangnya menyerang pembangkit listrik di Bandara Haifa. Imbas serangan tersebut, bandara vital milik Israel itu pun terbakar hebat.
Inilah penampakan dari Bandara Haifa setelah diserang oleh Irak pada Selasa 5 Maret 2024 menggunakan drone. Dari video yang beredar di media sosial, terlihat bandara itu terbakar hebat dengan api yang berkobar-kobar. Percikan-percikan api juga terlihat jelas hingga membuat para warga tak berani mendekat. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan terhadap pembangkit listrik Bandara Haifa dilakukan setelah Irak menyerang bahan kimia di pelabuhan Haifa. Adapun serangan di pabrik bahan kimia itu juga dilakukan dengan drone milik Irak. Serangan demi serangan dilakukan ke Haifa Israel untuk memblokade navigasi maritim Israel, di mana pelabuhan-pelabuhan Israel itu dirusak agar tidak dapat beroperasi lagi. Irak pun menekankan bahwa operasi tersebut merupakan bentuk solidaritas terhadap rakyat di jalur Gaza. Selain itu, aksi mereka tersebut sebagai bentuk pembalasan atas kekejaman dari Israel terhadap warga sipil Palestina. Mereka pun bersumpah akan terus menargetkan benteng milik Israel. Sistem pertahanan udara Israel Iron Dome dibuat kewalahan menangkis serangan rudal dari Hizbullah Lebanon. Adapun rudal itu menyerang dari Lebanon Selatan ke wilayah Galilea Israel hingga Kiryat Shmona. Puluhan rudal yang diluncurkan Lebanon itu pun tak mampu dicegat seluruhnya oleh Iron Dome tersebut. Dikutip dari Tribun News, sedikitnya 50 rudal diluncurkan ke Galilea atas. Hal itu memicu terjadinya pemadaman listrik di Kiryat Shmona di wilayah utara Israel. Sontak serangan bertubi-tubi tersebut membuat Iron Dome Israel bekerja keras mencegat mereka di udara sebelum jatuh mengenai permukiman. Di sisi lain, menurut Israel, sekira 30 rudal ditembakkan Lebanon ke Kiryat Shmona. 10 rudal diantaranya berhasil dicegat oleh Iron Dome. Satu roket menghantam halaman sebuah rumah di kawasan sekitar Kfar Blum. Hantaman itu pun menyebabkan kerusakan ringan. Sisa roket menghantam area terbuka dan diklaim tidak ada laporan korban cedera. Sirene terdengar di Kiryat Shmona dan beberapa komunitas terdekat. Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Mereka mengatakan bahwa serangan itu merupakan respons terhadap serangan Israel di desa Haula di Lebanon Selatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.